Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami dalam Jember Healthy bersama PT Marion Sam. Nah, ini bagaimana Mbak Dia kelanjutannya yang tadi? Jadi tadi kita sudah bicara masalah bagaimana pengobatan asam urat supaya tidak terjadi kekambuhan, karena biasanya kekambuhan itu lebih parah dibandingkan sebelumnya dan tingkat kerusakannya pun risiko komplikasinya lebih besar. Tadi kita sudah ya, non farmakologis pengobatan rematik asam urat tetap butuh kerjasama dari pasien. Kalau sudah dilakukan diet, kemudian berat badan diturunkan, fungsi sendi diistirahatkan, nah lalu bagaimana dengan asam urat yang kadung sudah tinggi di dalam tubuh, otomatis harus dikeluarkan. Itulah kenapa kalau untuk asam urat hilangnya nyeri bukan indikasi rematiknya sembuh. Tapi kalau kita bicara asam urat, kita bicara angka before and afternya. Nah di sini untuk mereka yang mengalami asam urat, kami rekomendasikan untuk Anda bisa menggunakan yang namanya tarang. Ini dia pemirsa, namanya adalah remak. Nah remak ini bukanlah obat Mbak Desi, tetapi asupan nutrisi. Jadi kami mengembangkan konsep nutraceutikal. Jadi makanan menyebabkan penyakit, biarkan makanan pula yang memberikan efek penyembuhan kepada penyakit. Untuk anti nyeri dan anti bengkaknya di dalam remak ini kami sudah berikan asupan nutrisi 3 tanaman, ada jahe, Boswellia serrata dan juga cat's claw. Dan anti nyeri yang ada di dalam remak ini spesifik karena memang untuk asam urat senang pada sendi yang jauh dari jantung. Dia kayak perempuan, dia memilih kenapa harus jauh dari jantung, karena kondisinya lebih dingin, lebih mudah mengendap, lebih mudah mengkristal, lebih mudah terjangkiti sakit, sehingga anti nyeri dan anti bengkaknya kami pilihkan memang yang untuk daerah perifer. Setelah nyeri dan bengkaknya berkurang, jangan hentikan penggunaan remak, biarkan remak bekerja pada tahap berikutnya, menguras asam urat yang ada di dalam tubuh yang jumlahnya berlebih yang menimbulkan Anda kesakitan dan komplikasi, kita akan keluarkan. Timbul pertanyaan, Mbak Dia, kalau sudah kristal, cara mengeluarkannya gimana? Apa nanti saya pipisnya kristal? Enggak Mbak, jadi kami memanfaatkan yang namanya biji seledri, di mana biji seledri itu yang asam uratnya mengkristal, yang membuat nyerinya luar biasa, kami larutkan. Jadi kasarannya itu sama seperti konsep es lah, es mencair, es membeku dan kemudian es mencair. Jadi biji seledri ini kita manfaatkan dengan 3N butir petalitnya, kemudian setelah dia larut, baru kita keluarkan air seni. Dan pemirsa yang ada di rumah mampu membuktikan before and afternya. Dulu sebelumnya berapa, setelah menggunakan remak, dosisnya kita akan lihat dia akan kadarnya dalam tubuh akan berkurang, kesakitan juga akan berkurang dan sendi Anda menjadi sehat. Ini untuk remaknya. Dan dosisnya pun sangat mudah sekali, cukup 2 kapsul saja Mbak Desi sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena memang untuk mencegah terjadinya serangan yang pada saat malam hari. Kenapa serangannya malam hari? Karena pada saat kondisi dingin dia mengkristal. Itulah timbul mitos jangan mandi malam. Bukan mandi malamnya yang bikin rematik, kondisi dinginnya. Nah ini untuk mereka yang mengalami rematik asam urat. Terus gimana dengan mereka yang mengalami anyang-anyangan? Saya tambahkan Mbak. Boleh. Jadi pemirsa, yang kena rematik asam urat kan sering lihat iklan tuh, minum susu kalsium. Tidak boleh. Karena susu kalsium itu, apalagi kalau kita udah usia 40, apalagi ibu-ibu, tidak dilarutkan lagi dia. Kenapa? Risikonya kalsium menumpuk di sendi dan juga sering menginjak kerikil. Akan dari penyakit mana? Di telapak kaki nih. Nah, biasanya juga namanya plantar fasciitis. Biasanya orang yang mengalami rematik asam urat tumitnya sakit ini. Iya. Rasa berat juga. Iya, betul. Dan biasanya dialami oleh ibu-ibu pada saat dia bangun tidur, kok saya nggak bisa nginjak lantai. Betul. Jadi buat pemirsa, kalau mau beli produk asam urat, lihat ada kalsiumnya nggak? Langsung di stop, jangan. Jadi lihat dulu, ada kalsium. Termasuk juga susu yang mengandung kalsium. Kalau dari atas 40 nggak boleh lagi karena akan mengganggu sendi dan mengganggu daerah-daerah plantar fasciitis. Namanya penyakit rematik plantar fasciitis tadi ya Mbak Dia. Betul. Jadi untuk mereka yang mengalami rematik asam urat, kemudian juga mengalami nyeri di telapak kaki, untuk ibu-ibu yang dia nggak bisa napak. Mbak Dia, saya kalau jalan kok sakit nyeri ya. Biasanya saya juga sering seperti karena nggak pakai high heel. Bisa juga kalau di rumah nggak pakai sandal bisa. Jadi kalau di rumah telanjang kaki kena aja karena boleh konsumsi remaknya cukup 2 kapsul saja dan alas kakinya digunakan yang pakai yang empuk. Nah, berarti di dalam rumah harus pakai harus. Tapi tidak boleh sendal yang ada cucuk-cucuknya, enggak boleh.
ataupun sering berjalan di atas kerikil Nggak terlalu boleh. lama itu nggak Itu boleh. kenapa, Mbak Dia? Karena akan terjadi Kan, robekan. Di sini, ini kan tulang rawan di bawah nih. Padahal banyak yang menyebutkan bahwa sandal seperti Enggak, itu justru enggak ada yang justru sembuh. enggak ya. Enggak ada Tidak sembuh. boleh lebih dari 5 menit. Kalau kita pakainya setiap hari, Iya. nah itu yang jadi salah Iya. kaprah. Nah ini untuk mereka yang mengalami rematik asam urat dan juga rematik plantar fasciitis yang di telapak kaki. Lalu gimana dengan mereka yang mengalami pembesaran prostat? Pembesaran prostat yang pipisnya tadi susah banget, beda ya dengan anyang-anyangan Iya, biasa beda. ya Pak Har ya. Dan Terganggu kemudian tadi. pada saat ejakulasi, mohon maaf, itu tidak keluar. Dia merasanya keluar, tapi ternyata kering. Ini dialami oleh pasien dan banyak yang komplain kepada kami. Berarti cairan itu mengendap di dalam ya. Iya, Tidak keluar. Karena tadi ini prostat ini adalah 90% sperma nih dimatangkannya di sini. Kalau- Kalau dibengkak bagaimana produksi tadi? Betul. Nah, di sini Iya kan? kami untuk bapak-bapak yang ada di luar sana yang ingin membantu menjaga kesehatan prostat dan juga untuk ibu-ibu yang mengalami inkontinensia urin boleh mencoba menggunakan yang namanya deras. Dan namanya deras- saja deras pasti Betul. mengalir Jadi ya. ibu yang Betul. yang tadi besar lah. Kan ada kan Betul, yang nggak tahan. betul. gitu Nah, kan. ini untuk bapak-bapak biasanya kalau pembesaran prostat kita lihat dari ukuran perut. Semakin besar perutnya, perutnya, prostatnya tanpa dia sadari dia akan Makin membesar. besar, iya. Nah, cuman orang tidak sadar dia mengalami pembesaran prostat. Mbak, dia prostat itu apa sih? Iya, nggak tahu Iya kan? tadi. Iya. Nah, jadi prostat ini dia akan membesar dengan sejalan dengan bertambahnya perut. Dan Ketika tidak terlihat juga betul, ya. Betul dan juga. tidak ada rasa apapun karena yang gejalanya kayak anyang-anyangan, pengen pipis banget, tapi begitu pas sampai di toilet Dia kok pipisnya Iya, susah, iya. gitu kan? Kemudian tadi yang seperti pegangan sakit dan pada beberapa kasus ini bisa Keluar darah kencingnya. keluar darah. Oh, darah. Iya. Meskipun Betul. itu pria ya. Memang pria, memang pada pria. pria, pasti pria. Nah di sini Yang ada pada banyak- pria dan saja. sini di dalam deras ini karena kasus kejadian prostat juga banyak, cuman banyak yang tidak sadar. Kami coba untuk hadirkan deras kepada Anda pemirsa. Deras ini dikonsumsinya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari secara rutin, dan dengan menggunakan deras ini maka prostat yang membesar karena faktor Kempes lagi. hormonal kita akan kempeskan dengan menggunakan yang namanya Sopalmeto. Pastinya Nah, butuh waktu ya, Mbak Dia. betul, betul. Membesarnya pun butuh waktu Butuh tahunan. waktu. Maka ketika kecilkan pun kita butuh waktu. Jadi ada yang namanya Sopalmeto, kemudian ditambahkan dengan nettle sting. Nah, nettle sting ini Mencegah. ditambah juga dengan kedelai. Ini sangat bagus sekali. Jadi untuk kalau Sopalmeto dari hormon prianya, kalau untuk nettle sting dengan kedelainya ini akan membantu mengepeskan karena sejalan dengan faktor usia pria, hormon estrogen juga naik. Ketika hormon estrogen ini naik, Bengkak. prostatnya membengkak. Jadi kita memainkan di 2 hormon estrogen dan juga testosteron. Dan banyak pasien sudah menggunakan deras ini tidak jadi operasi prostat dan pipisnya pun menjadi lancar. Yang tadinya terutama untuk bapak-bapak yang dia sholat. Susah sekali menjaga kesucian ketika si pasien ini begitu selesai pipis kok masih ada sisa-sisa tetesan. Kadang-kadang ibu-ibu suka ngomong nih, "Pah, dikaret ya." Nah, di sini kita bisa coba untuk tuntaskan pipisnya dengan menggunakan derasnya dan berikan selang waktu 1 jam bila Anda sedang menggunakan obat dari dokter. Dan jangan lupa ketika Anda mengkonsumsi deras tolong ditambahkan dengan air minum harus banyak. Dan untuk ibu-ibu, mungkin Mbak Desi pernah lihat ada salah seorang pelawak yang begitu ketawa dia pipis. Begitu Banyak, batuk bukan dia hanya pipis. pelawak gitu ya Mbak Dia ya. Oh, gitu Nah, ya. ini juga ibu-ibu yang di rumah juga boleh menggunakan derasnya yang mengalami inkontinensia urin karena kandungan kulit kedelai yang ada di dalam deras bagus sekali mengatasi keluhan inkontinensia urin pada ibu-ibu. Jadi untuk prostatnya oke untuk pada pria dan kemudian untuk inkontinensia urin pada ibu-ibu juga bagus dengan mengkonsumsi deras ini. Deras ini kami pasarkan dengan harga Rp175.000 sementara remaknya kami pasarkan dengan harga Rp175.000 dan sudah bisa didapatkan di seluruh toko obat dan apotek yang tertera di layar kaca. Dan bila mana Anda setelah acara ini selesai masih ingin tetap konsultasi pada kami, monggo hubungi kami SMS dan WA saja di 0813 100 18832. Nah, ini yang terpenting Mbak Dia. Apakah kedua obat ini ada pantangan penyakit tertentu? Kalau untuk deras dan remak, tidak. Kalau untuk asam urat terutama ada pantangannya. Jadi untuk makanan-makanan yang tinggi asam urat, pemirsa tolong dipatuhi.
makanan yang mengandung pemanis buatan seperti permen, sirup, penggunaan gula buatan, jangan lagi daging berwarna merah. Jadi asam urat tidak hanya disebabkan karena melinjo, tidak disebabkan hanya karena daun berwarna hijau, tidak hanya disebabkan karena seafood dan jeroan, daging warna merahnya, Bu. Itulah kenapa kejadian asam urat meningkat pada saat lebaran haji dan lebaran Idul Fitri. Bukan salah lebarannya, makanannya. Betul, dan makanan bersantan juga tolong dikurangi. Dan misalnya kalau si pasien katakanlah ada penyakit penyerta, komplikasi, misalnya orang yang kena hiperkolesterol, asam uratnya pasti naik. Tolong berikan selang waktu 1 jam antara obat penurun kolesterol dengan remak. Oh, berarti tidak berarti melepas obat dari dokter juga ya? Yes, kalau untuk asam urat tapi memang tidak instan. Dan pada asam urat yang katakanlah dia sampai 12 sampai dengan 14, ketika terjadi pelepasan kristalnya, pada beberapa kasus akan agak sedikit nyeri sedikit ketika mengkonsumsi remak. Sekarang apa? Karena sebagai mekanisme tubuh ketika banyak yang terlepas dari sendi, dia akan melakukan pembengkakan sebagai mekanisme pertahanan tubuh, kemudian kita buang. Oke, itu berlangsung berapa lama? Biasanya 1 sampai 2 hari, tapi tidak terjadi pada semua pasien, pada pasien yang memang asam uratnya sangat tinggi sekali. Baik, ini yang terakhir Mbak Dian dan Bapak, mungkin adakah himbauan untuk pemirsa yang ada di rumah? Pemirsa, jadi sebenarnya untuk mengatasi asam urat yang pertama adalah begitu bangun pagi kita mengkonsumsi air putih hangat, harus hangat. Karena pada saat air putih hangat itu akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan akan melarutkan sisa-sisa asam urat tadi. Ini penting lagi. Dan hindari tadi makanan yang daging berwarna merah, makanan dalam kaleng terutama lah, dan tentu saja ini penting sekali agar konsep terapi itu udah. Buat yang mengalami prostat, 90% laki-laki akan terjadi gangguan pembakaran prostat dan biasanya mengganggu apa? Spermanya encer, kencingnya susah, dan nyeri pada saat kadang-kadang ejakulasinya kosong. Jadi cara-cara tadi kalau dibiarkan akan dioperasi, daripada dioperasi maka cara-cara yang mudah sekali dengan cara mengkonsumsi nutraceutical consumption mungkin Bu Dia. Iya, jadi untuk Anda yang mengalami pembesaran pada prostat, yang mengalami anyang-anyangan, untuk ibu-ibu atau juga mengalami inkontinensia urin, boleh mencoba menggunakan DRAS secara rutin dan teratur selama 1 sampai dengan 3 bulan. Kalau sudah terjadi perubahan bermakna, Anda boleh turunkan dosisnya. Dan untuk Anda yang mengalami rematik asam urat, Anda boleh percayakan kepada remak. Jadi rematik asam urat, iya di remak aja. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Dian. Sama-sama. Sampai jumpa lagi Pemirsa, demikian tadi dialog kami bersama PT Marion Sam. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan produk DRAS dan remak ini, langsung saja bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau menghubungi apotek yang terdekat di kota Anda. Demikian tadi pemirsa, saya Desi Syetna bersama narasumber pada kesempatan kali ini. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam Satu TV.